Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Jadi coba buka bukunya di materi bahasa Indonesia. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Jadi di video yang pertama ini kita akan belajar dari pembelajaran 1 sampai 3 saja. Untuk pembelajaran 4 sampai dengan 6 itu akan dibahas di video yang berikutnya. Nah, di video kali ini, di tema 3, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang materi iklan. Sesuai yang Ibu bilang tadi, kita akan belajar pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Kita masuk yang pembelajaran 1 terlebih dahulu. Pembelajaran 1. Pembelajaran 1 di halaman 149, nanti anak ibu akan ketemu tentang pengertian iklan. Nah, anak ibu tahu iklan ini kan kamu sering ketemu di TV, kemudian kamu mungkin pernah lihat di koran, atau kamu juga pernah dengar di radio. Kalau kita berbicara tentang iklan, pasti anak ibu yang teringat adalah iklan-iklan yang terkenal seperti Tokopedia, Shopee, kemudian Lazada, iklan susu, iklan multivitamin. Nah, iklan-iklan ini memiliki pengertian. Apa itu? Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Jadi iklan ini dibuat oleh penjualnya itu adalah untuk menawarkan produk atau jasa yang dia tawarkan. Bisa dibuat ini oleh seseorang atau dia sendiri, usaha sendiri, atau usaha per kelompok seperti perusahaan. Tujuannya apa dia mempromosikan? Tentu ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat tertarik untuk membelinya, seperti mempromosikan suatu barang. Jadi, cara mudah untuk mempromosikan suatu barang adalah menggunakan iklan. Ketika anak ibu lihat iklan-iklan itu ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama ada iklan media cetak, itu berupa koran, majalah, tabloid, pokoknya seperti surat kabar. Sedangkan yang satu lagi itu berupa media elektronik seperti radio dan juga di televisi. Makanya biasanya iklan-iklan yang paling kamu ingat itu adalah iklan media elektronik melalui televisi. Nah, kalau anak ibu biasanya sering menonton iklan, di situ biasanya kamu akan terdengar kata-kata yang menarik perhatian, yang mudah diingat dan merupakan inti dari iklan tersebut. Kata-kata yang Ibu maksud itu dinamakan dengan kata kunci. Kata kunci itu merupakan kata-kata inti iklan. Jadi, pemilihan kata kunci itu merupakan hal yang sangat penting yang merupakan inti dari iklan agar maksud iklannya tersampaikan kepada masyarakat. Jadi, intinya misalnya kayak belanja di Tokopedia, itu kan tentu kata utamanya adalah belanja, kata kuncinya. Nah, kalau di iklan-iklan yang lain, iklan-iklan seperti layanan masyarakat, coba anak ibu lihat contohnya di sini. Ada iklan layanan masyarakat, kita baca. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Di bawahnya, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, di iklan layanan masyarakat ini ada kata kunci yang benar-benar ditekankan oleh iklan layanan masyarakat. Apa itu? Yaitu perilaku hidup bersih. Nah, berarti kata kunci dari iklan ini adalah perilaku hidup bersih. Nah, di sini bisa kita lihat tujuannya mengajak masyarakat untuk memulai perilaku hidup bersih dan sehat. Makanya diberinya gambar-gambar seperti orang berolahraga, mandi, membersihkan genangan air, makan makanan sehat, menguras bak mandi, kemudian jika sakit memeriksa ke dokter. Jadi di sini iklannya menekankan tentang mulailah perilaku hidup bersih. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 di halaman 152, materinya itu tentang ciri-ciri bahasa pada iklan. Nah,
Kan sudah Ibu bilang kalau iklan itu dibuat secara menarik, menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Kemudian bahasa yang digunakan pada bahasa iklan adalah persuasif, bersifat persuasif yang artinya mengajak. Kenapa? Karena iklan itu adalah mengajak orang untuk membeli produk yang kita tawarkan. Jadi digunakan kalimat persuasif yang berarti kalimat mengajak, kemudian menarik peminat atau pembeli untuk membeli produk kita. Nah, kalimat ini bertujuan agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan pada iklan tersebut. Kalimat persuasif ini memiliki beberapa ciri-ciri. Apa saja? Yang pertama, bersifat mengajak, kemudian menggunakan kata ajakan seperti ayo dan marilah. Nah, makanya itu kan kata mengajak itu kalau ayo beli produk ini atau marilah jaga kebersihan, berarti itu sifatnya mengajak. Yang ketiga, ditulis secara menarik. Jadi iklan itu dia menggunakan tulisan ataupun warna yang menarik agar menarik minat pembeli. Yang kemudian terakhir diberi rima. Jadi rima ini seperti nada yang digunakan dalam mempromosikan sebuah iklan. Jadi nada yang menarik tentu akan mudah diingat. Produknya juga akan mudah diingat oleh konsumen yang ingin membeli atau yang mendengarkannya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 di halaman 158 itu materinya tentang unsur-unsur iklan. Pembelajaran 1 tentang pengertian, pembelajaran 2 dan ciri-ciri kalimat persuasif, yang ketiga unsur-unsurnya. Jadi, ketika ingin membuat iklan yang efektif, ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah headline. Headline itu adalah kata pendek yang merupakan topik dari iklan. Nah, headline ini adalah unsur yang paling penting dari sebuah iklan cetak kalau kita ingin membuatnya. Judul sebuah iklan ini biasanya harus menarik perhatian. Kemudian dia biasanya berupa slogan, contoh, cara cepat menguasai bahasa Inggris, trik gitu belajar matematika, 1001 cara mengerjakan matematika. Nah, itu biasanya yang menarik si konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua, subjudul. Subjudul ini adalah garis besar produk. Gambarannya, biasanya di subjudul ini pembaca dapat mengikuti dan membaca iklannya sampai selesai. Jadi seperti bantuan dari headline itu sendiri, sedikit penjelasnya. Yang ketiga itu adalah isi iklan. Biasanya kalau isi iklan ini dia dicetak menggunakan huruf yang lebih kecil dari judul dan subjudul, kemudian lebih rinci tentang apa iklan itu yang ditawarkan, lebih rinci yang lebih jelasnya, seperti itu. Yang keempat itu ada visual. Nah, visual ini biasanya tambahan dari iklan agar iklan lebih menarik, kemudian orang juga tertarik untuk melihatnya. Produk yang kita tawarkan pasti menggunakan foto ataupun gambar. Daripada kata-kata saja yang ada dalam iklan, itu kan orang-orang atau konsumen tidak akan tertarik. Jadi tambahkanlah visual yang menarik yang berwarna-warni berupa foto-foto atau gambar-gambar yang bisa dicari di internet untuk menambah kesan menarik. Yang terakhir itu adalah nama dan alamat. Ketika kita ingin menawarkan sebuah jasa atau menawarkan sebuah produk, berarti kita harus memberikan nama dan alamat kita. Misalnya kalau jualan donat, ada nama penjualnya dan juga alamat untuk pemesanannya, bahkan disertai juga dengan nomor HP. Misalnya kalau iklan-iklan media cetak atau kayak brosur-brosur iklan bimbel, tentu dikasih tahu alamat lokasi pendaftaran bimbelnya, nomor HP yang bisa dihubungi, serta nama yang atau kontak person yang bisa dihubungi untuk mendaftar bimbel itu sendiri. Sebagai informasi dari pembeli untuk lebih mengetahui tentang produk-produk yang ditawarkan. Nah, itu dia materi pembelajaran 1 sampai 3 bahasa Indonesia tentang pengertian, ciri-ciri dan juga unsur-unsur iklan. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.